Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedua soal ini. Mari kita bahas untuk soal nomor 2 terlebih dahulu. Jadi diketahui QA itu sebesar 20 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian QB itu 20 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Dan QC itu minus 80 mikrokolom atau minus 8 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian kalau kita gambarkan kan seperti ini ya. Ini QA, QB, dan QC. QA dengan QB jaraknya itu 2 cm dan QB dengan QC itu jaraknya 4 cm. Nah, kita mau tentukan berapa resultan gaya pada muatan A dan juga pada muatan B. Pertama, untuk FA itu kita lihat ya, dia dipengaruhi oleh muatan QB dan juga QC. Berarti untuk QA, dia muatannya plus, di sini juga plus, dan di sini minus. Berarti interaksi antara QA dengan QB itu tolak menolak. Ini FAB. Kemudian untuk A dengan C itu tarik menarik, berarti arahnya ke sini. FAC. Oke, kita cari tahu dulu berapa nilai FAB dan juga FAC. Jadi FAB sama dengan K QA QB per RAB pangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5. QB itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Per RAB pangkat 2. RAB itu 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Kita jadikan meter. Oke, kita selesaikan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 10 per 4 kali 10 pangkat minus 4. 4 dengan 4 coret, jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ditambah minus 10 dikurang minus 4. Itu dapatnya pangkat 3 Newton. Sekarang kita cari berapa nilai FAC. FAC sama dengan K QA QC per RAC pangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 8 kali 10 pangkat minus 5 per RAC itu 2 cm tambah 4 cm itu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 8 16 kali 10 pangkat minus 10 per 6 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 itu 36 kali 10 pangkat minus 4. 9 dengan 36 bisa dicoret, dapatnya 4. 16 dengan 4 bisa dicoret, masing-masing dibagi 4, ini dapatnya 4, ini dapatnya 1. Jadinya 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Berarti gaya FA pada muatan A itu adalah FAB dikurang FAC. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 dikurang 4 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi, besar gaya yang dirasakan oleh yang bekerja pada muatan A itu adalah 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan menentukan berapa besar gaya yang bekerja pada muatan B. Berarti kalau dia muatan B di sini, berarti antara QA dengan QB dia tolak menolak arahnya ke sini. FBA. Kemudian untuk QB dengan QC dia tarik menarik, berarti arahnya ke sini. FBC. Oke. Karena QA dengan QB itu masih dengan nilai yang sama, jaraknya masih sama, berarti kita sebentar masih pakai nilai yang ini ya. Yang berubah itu cuma yang ini. Karena FP
FBC itu jaraknya 4 cm. Oke. Berarti nanti nilai dari FBA itu adalah 9 kali 10 pangkat 3. Jadi mari kita mengerjakan untuk gaya pada muatan B. Oke, jadi tadi FBA itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, sekarang kita cari berapa nilai FBC. Sama dengan K QB QC per RBC pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9. QB itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Dan QC itu 8 kali 10 pangkat minus 5. Dan RBC itu jaraknya tadi 4 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 8, 16 kali 10 pangkat minus 10 per 16 kali 10 pangkat minus 4. Coret, coret. Jadinya 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Berarti kita dapatkan bahwa FBC ditambah FBA sama dengan tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 pangkat 3. Dapatnya 18 kali 10 pangkat 3 Newton. Kenapa ditambah? Karena arahnya tadi searah. Atau 1,8 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi besar nilai FB itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 Newton. Baik, mari kita mengerjakan untuk soal yang ketiga atau nomor 3. Jadi ada 3 muatan di sini dan kita mau tentukan berapa besar gaya kolom yang dialami oleh muatan C karena pengaruh A dan B. Oke, muatan C di sini ya. Berarti gaya interaksi antara A dengan C itu tolak-menolak, berarti arahnya ke sini. Ini FAC. Kemudian untuk B, dia juga tolak-menolak, berarti arahnya ke sini. Oke. Kemudian di sini panjang A ke tengah sini, dari A ke sini itu A, di sini juga A, berarti di sini adalah A akar 2. Di sini juga A akar 2. Berarti kalau kita teruskan garisnya di sini, berarti sudut di sini ini sama dengan sudut di sini, begitu pula sudut di sini itu sama dengan sudut di sini. Kita misalkan sudutnya itu karena panjangnya sama, kita misalkan sudutnya itu sudut theta. Berarti sin theta sama dengan A per A akar 2. Atau coret-coret dapatnya seper akar 2. Kemudian, atau kalau kita rasionalkan, ini akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Kemudian kalau dia cos theta, A per A akar 2. Atau hasil rasionalnya tadi akar 2 per 2. Kita gambar ulang. Ini tadi FBC. Dan ini FAC. Ini theta, ini juga theta. Berarti di sini ada FBC pada sumbu Y dan FAC pada sumbu Y. Ada FBC pada sumbu X dan FAC pada sumbu X. Karena besar muatannya sama dan juga panjang jarak dari tiap muatan dari A ke C dan ataupun dari B ke C itu sama, berarti nanti gaya FBC pada sumbu Y dan FAC pada sumbu Y itu juga sama besar. Tapi karena arahnya berlawanan, berarti saling meniadakan. Berarti nantinya hanya ada pada komponen X. Kita cari tahu dulu berapa nilai FAC dan juga FBC. Jadi FAC itu sama dengan FBC. Sama dengan K
Q kali Q per R kuadrat. Jadi K Q pangkat 2 jaraknya itu A akar 2 pangkat 2. Dapatnya K Q pangkat 2 A pangkat 2 dikali 2. Jadi dapatnya K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2. Kemudian pada sumbu X, gaya pada sumbu X itu ada FBC X tambah FAC X. FBCX itu adalah K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2 cos theta ditambah K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2 cos theta. Berarti kita dapatkan K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2 cos theta itu akar 2 per 2 ditambah K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2 kali akar 2 per 2. Jadi kita dapatkan 2 kali K Q pangkat 2 per 2A pangkat 2 kali akar 2 per 2. Di sini coret saja. Jadi hasilnya adalah akar 2 per 2 dikali K Q pangkat 2 per A pangkat 2. Ini 2 ya. Berarti gaya pada FC itu sebesar akar 2 per 2 dikali K Q pangkat 2 per A pangkat 2. Kalau kita desimalkan akar 2 per 2 itu dapatnya 0,707 K Q pangkat 2 per A pangkat 2. Ini FC-nya. Ini hasilnya. Kenapa tadi tidak pakai FY? Kembali lagi karena pada komponen gaya pada sumbu Y itu saling meniadakan karena sama besar.